Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang saya muliakan. Belakangan dengan keberadaan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, orang memperdebatkan antara ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi virus corona. Ada orang yang merasa cuek dan bahkan cuek memang. Jadi nggak perlu gawat-gawat mengikuti anjuran dokter atau pemerintah yang misalnya ya dengan mencuci tangan pakai masker, desinfektan dan seterusnya, jaga jarak dan seterusnya. Ada yang tidak mengindahkan anjuran seperti itu karena dia mengandalkan tidak usah perlu itu karena kehidupan kita sudah ditakdirkan oleh Allah, tentu kita cukup tawakal. Kalau waktunya sakit, kalau memang matinya mati karena corona mati. Kakak di desi mulia dunia kok corona tak orang mare. Ada yang sebaliknya. Jadi seolah-olah dia itu mengatakan bahwa kita harus berupaya begini, semua upaya. Seolah-olah dengan upayanya jaga jarak, bahkan tidak mau salaman. Udah ada di rumah terus, nggak mau sholat Jumat dan seterusnya, nggak ikut taraweh, tadarus dan seterusnya, karena ingin menjaga dirinya supaya selamat dari yang namanya corona. Perlu dipahami secara jelas dan detail tentunya bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah tentang arahannya tentang yang disebut dengan PSBB misalnya untuk kawasan tertentu seperti Jakarta, atau kita yang disebut dengan physical distancing, menjaga jarak fisik, social distance, menjaga jarak sosial, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian pakai disinfektan dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi fatwa dari MUI tentang dilarang melakukan sholat Jumat di daerah-daerah yang zona merah, sudah pandemi virus atau berpotensi, karena itu dapat membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Nah, itu harus dipahami bahwa itu semua adalah ikhtiar. Kita malah menggunakan masker dan seterusnya, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk menjaga diri kita, keselamatan jiwa kita. Karena menjaga keselamatan kita itu adalah hukumnya wajib. Ikhtiar untuk selamat dari itu, ya kita mengikuti sesuai anjuran dari orang yang ahli dalam urusan agama, ulama, dalam urusan pemerintah ya, sesuai dengan anjuran protokol COVID-19. Itu ikhtiar. Tetapi ikhtiar itu tidak bisa diandalkan. Karena ikhtiar adalah perbuatan manusia, ikhtiar itu adalah upaya, dan itu lahir dari jeripaya manusia. Manusia harus diakui adalah manusia itu lemah. Oleh karena ikhtiarnya tidak akan pernah sempurna. Maksimal iya, optimal iya, tetapi tidak sempurna. Oleh karena ikhtiar itu tidak sempurna, maka ikhtiar itu tidak bisa diandalkan. Artinya apa? Orang yang sudah merasa bahwa upayanya sudah sempurna, kemudian dia minta jaminan pasti dia berhasil dengan usahanya, pasti dia dalam konteks hari ini selamat dari corona dengan usaha begini, tidak bisa. Karena penentu akhirnya adalah Allah. Jadi ikhtiar itu harus dikembalikan kepada Allah. Disitulah pentingnya tawakal. Kenapa? Antara ikhtiar dan tawakal adalah sesuatu kewajiban yang sama-sama wajibnya, derajatnya sama. Artinya orang tidak boleh hanya mengandalkan tawakal, juga tidak boleh mengandalkan salah satunya, yaitu ikhtiar. Artinya antara ikhtiar dan tawakal harus berjalan secara berimbang. Tawakal pasrah itu adalah
Bentuk ketundukan kita adalah bentuk keislaman kita, bahwa kita itu mengakui kemahasempurnaan Allah, mengakui kemahakekuasaan Allah menentukan apa saja. Tapi kita ingin mendapatkan nasib yang baik tentunya. Hari ini kita ingin selamat dari corona, jadi ikhtiar. Maka di Al-Quran sudah jelas. Dalam surat Ar-Ra'd misalnya ayat 11 mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali dia merubah sendirinya. Artinya apa? Ini adalah dalam konteks ikhtiar. Ingin selamat dari corona, ya usaha, upaya, rubah nasibnya sesuai dengan arahan orang yang ahli tentunya, tidak ngarang-ngarang. Tetapi dalam ayat yang lain diimbangi dengan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, punya keinginan kuat untuk sesuatu, keinginan kuat dalam konteks hari ini apa? Keinginan kuat ingin selamat dari yang namanya virus corona. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah pada Allah, pasrah. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kenapa orang bertawakal dicintai? Karena dia adalah menyandarkan dirinya kepada Allah, tidak menyandarkan kepada ikhtiarnya. Ini yang perlu dipahami secara mendasar dan mendalam. Artinya usaha manusia itu tidak bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan Allah. Ikhtiar adalah bentuk dari upaya syariat kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita melakukan upaya. Tetapi upaya itu tidak kemudian pasti berhasil, karena yang menentukan keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam konteks corona ini, tentu kita upaya itu kita lakukan sesuai dengan arahan orang yang ahli sebagai bentuk ikhtiar. Pasrahnya itu tawakal sebagai bentuk juga tundukan kita, bukti bahwa kita ini adalah menyembah Allah, bukan menyembah usaha, bukan menyembah amal kita. Oleh karenanya antara tawakal dan ikhtiar harus sama-sama berjalan beriringan. Tawakal tanpa ikhtiar itu namanya nekat. Ikhtiar tanpa tawakal itu ujub. Orang yang hanya mengandalkan usahanya kemudian menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpasrah diri kepada Allah, itu sama dengan ujub. Ujub itu termasuk dosa hati, dosa yang sangat besar. Jadi mungkin itu saja, mungkin sikap kita dalam menyikapi menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Semoga bermanfaat dan semoga kita selamat dari corona. Satu lagi yang belum, orang yang sudah melakukan ikhtiar, optimislah bahwa dia akan selamat dari corona dengan catatan tawakal. Sekalipun dia belum tentu selamat, tetapi ada hukum Allah yang disebut dengan sunatullah. Orang sudah melakukan upaya optimal, maksimal, biasanya mencapai tujuannya. Itulah dalam ayat Al-Quran disebutkan walan tajida li sunnatillahi tahwila. Bahkan dalam ayat lain diperkuat walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahkan kalian tidak akan menemukan bahwa sunat Allah, hukum-hukum Allah yang ditentukan, kalau orang melakukan upaya keras biasanya berhasil. Itu sunatullah. Kalau orang itu belajar sungguh-sungguh biasanya pintar, alim. Kalau dia itu kerja rajin, insya Allah jadi orang kaya. Itu sunatullah. Lah, artinya apa? Orang yang sudah ikhtiar tadi tidak bisa mengandalkan ikhtiarnya tetapi harus bersifat tafaul, optimis bahwa ikhtiarnya itu akan berhasil setelah dia melakukan tawakal. Salah satu bentuk ikhtiar kita tentu tidak hanya ikhtiar secara fisikly, secara zahiriah, tapi kita juga ikhtiar secara batin. Doa dan kepasrahan itu sendiri itu juga bagian daripada ikhtiar. Dalam konteks ini disebut dengan tawakal. Demikian, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adfa'an al-bala wal wala wal baba wal riba wa zina wa zalazil wa mahan wa su'al fitan wal wa syamada ramana wa matan. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ansur man nasir islam wal muslimin
Wakhdul man khadal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.